Selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyelesaikan KD yang pertama, dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama-sama KD 2, yaitu koordinat kartesius. Mari bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. KD 2, koordinat kartesius. Di zaman yang serba digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak orang dapat mengetahui berbagai informasi hanya dari gadget. Misalnya, kalian ingin mengetahui informasi mengenai petunjuk atau arah jalan suatu tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Kalian dapat menggunakan sistem navigasi, yaitu GPS, dari smartphone. GPS ini nantinya akan menentukan letak atau lokasi yang ingin kalian tuju dengan bantuan sinyal satelit. Dalam waktu cepat, kalian sudah dapat menemukan arah ke lokasi itu. GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem navigasi berdasarkan satelit yang dapat menunjukkan suatu titik atau lokasi di permukaan bumi dengan koordinat garis lintang dan garis bujur bumi. Secara sederhana, penentuan titik koordinat dalam sistem GPS identik dengan cara penentuan titik koordinat dalam koordinat kartesius. Dalam bab ini, kita akan lebih banyak lagi mempelajari tentang koordinat kartesius dalam matematika. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B dengan benar. Dan yang terakhir, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi-posisi garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y, serta garis yang tegak lurus sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Bagian yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Mengenal bidang koordinat kartesius. Kita akan mengenal bagaimana sumbu X, sumbu Y, pusat koordinat, absis dan ordinat, kemudian kuadran. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini inilah yang dinamakan dengan koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius ini yang garis mendatar ini adalah sumbu X dan yang tegak ini adalah sumbu Y. Nilai-nilai pada sumbu X dan sumbu Y, sumbu X yang ada di bagian kanan nilainya positif dan yang ada di bagian kiri nilainya negatif. Untuk sumbu Y, nilai yang di bagian atas dari sumbu X itu nilainya positif dan di bagian bawah dari sumbu X itu nilainya negatif. Yang berikut ada titik asal atau pusat koordinat. Ini pusat koordinat ini adalah 0,0. Yang berikut, jikalau ditentukan suatu titik, ini adalah titik di mana titik koordinatnya adalah X, Y. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y itu dinamakan absis, dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X itu dinamakan ordinat. Nah, X, Y ini biasanya langsung diambil di sini X, maka titik koordinat titik ini adalah 6,2. X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 2, atau 6 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Yang berikut, kuadran. Kuadran 1 adalah semua titik yang ada di sini, batasnya adalah sumbu Y positif dan sumbu X positif, makanya nilai X dan Y pada kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2, titik-titik yang berada di sini. Ya, nilai X dan Y-nya, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Ini adalah kuadran 3. Titik-titik yang berada di sini itu berada pada kuadran 3, nilai X dan Y-nya sama-sama negatif. Dan yang terakhir ini adalah kuadran 4.
nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Jadi ingat ya, titik-titik yang ada di sini kuadran 1, yang ada di sini adalah kuadran 2, yang di sini adalah kuadran 3, dan yang di sini adalah kuadran 4. Oke. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ada beberapa titik di sini yang titik koordinatnya sudah diketahui ya. A itu 3,4, dari mana dapat 3,4 ini? X-nya 3, Y-nya 4, 3,4, atau jarak titik A terhadap sumbu Y ini adalah 3, itu adalah absisnya, dan jarak titik A terhadap sumbu X ini adalah 3, adalah 4 ya, adalah 4 dan itu adalah ordinatnya. Untuk titik B ini adalah 5,0, ini 5, Y-nya adalah 0. Di sini G-nya 4,5, X-nya 4, dan Y-nya adalah min 5. Oke, coba perhatikan di sini ya. Kalian bisa perhatikan di sini titik A. Titik A dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Posisi titiknya adalah di atas sumbu X dan di sebelah kiri, di sebelah kanan sumbu Y, dan titik koordinatnya adalah 3,4. Oke, yang berikut lagi ada titik B. Titik B 5,0. Jarak terhadap sumbu Y adalah 0 satuan. Jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan dan jarak terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Posisi titiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Berada di sebelah kanan sumbu Y, tepat pada sumbu X. Oke, dan seterusnya kalian bisa membaca nanti. Oke, yang kedua adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sama titik-titik yang ada tadi, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika suatu titik memiliki koordinat X, Y, maka X adalah jarak titik tersebut ke sumbu Y, sedangkan Y adalah jarak titik tersebut ke sumbu X. Koordinat X bernilai negatif jika berada di kiri titik asal dan bernilai positif jika berada di kanan titik asal. Adapun koordinat Y akan negatif jika berada di bawah titik asal dan positif jika berada di atas titik asal. Oke, contohnya, misalnya titik E, min 5, min 4. Jarak titik E terhadap sumbu Y adalah 5 satuan dan jarak titik E terhadap sumbu X adalah 4 satuan. E ini dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y, maka nilainya negatif, dan kalau dia berada di bawah sumbu X, maka nilai Y-nya adalah negatif. Oke, coba lihat perbedaannya dengan titik C. Titik C, posisi titiknya dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y, maka nilai X-nya negatif. Kemudian, dia berada di atas sumbu X, maka nilainya positif. Maka titik koordinatnya adalah min 3,6 atau 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Contoh soal, coba perhatikan di sini ada suatu peta ya, garis, kemudian kita disuruh untuk menentukan titik koordinat A, B, C, D, titik-titik yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4, kemudian jarak beberapa titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan kemudian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita selesaikan. Yang pertama, koordinat titik A. Titik A ini min 7,7 ya, gampang. Titik B, min 6,4. Jadi X-nya duluan, kemudian Y-nya. Titik C, min 3,3. Titik D, 0,2. Titik E, 2,4. Titik F, 5,5. Titik G, 6,2. Dan seterusnya, kalian bisa menentukan titik-titiknya ya. Kemudian titik-titik yang ada di kuadran 1. Titik-titik yang ada di kuadran 1 ini semua titik yang ada di sini E, F, G. Titik-titik yang berada di kuadran 2 ini A, B, C. Titik-titik yang ada di kuadran 3 ada K, L, M, dan titik-titik yang ada di kuadran 4 adalah I. Yang berikut C. Jarak titik F
terhadap sumbu X. Titik F berapa jaraknya terhadap sumbu X? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, titik F memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X. Titik M terhadap sumbu Y jaraknya. Mana titik M? Ini titik M terhadap sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Kita hitung berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, titik M memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Terakhir, posisi titik K terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik K di sini kita akan lihat posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh, kita bisa melihat bahwa K berada di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Bisa dipaham ya, mudah bukan? Berikut, posisi titik terhadap titik pusat dan terhadap titik tertentu. Yang pertama, terhadap titik pusat. Coba perhatikan di sini ada titik-titik yang berada pada bidang koordinat kartesius. Menentukan posisi titik terhadap titik pusat atau titik asal sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun titik acuannya adalah titik pusat koordinat kartesius. Oke, jadi titik acuannya adalah di sini 0,0. Oke, titik asalnya ini titik pusatnya yang ini 0,0 ya, saya harus 0,0. Oke, posisi titik terhadap titik pusat. Misalnya titik A terhadap titik pusat, dia punya posisi bagaimana? Titik koordinatnya kita tentukan dulu titik koordinatnya. Titik koordinat A adalah min 6,5. Min 6,5 di sini, min 6 di sini 5. Posisi titiknya terhadap titik pusat adalah 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Ya, artinya kita di titik pusatnya, kemudian kita mau ke titik A, maka caranya adalah boleh kita ke kiri dulu, baru ke atas, atau boleh kita ke atas dulu, baru ke kiri. Oke, Ibu pilih kita ke kiri dulu ya. 6 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke kanan. Maka kita dapat A. Kemudian, posisi titik B terhadap titik 0,0 atau titik pusat. Berarti kita ada di titik pusat, kita mau ke titik B. Maka kita ke kiri 6 satuan, kemudian ke atas 6 satuan. Yang berikut, posisi titik C terhadap titik pusat. Oke, kita ada di titik pusat, kita mau ke titik C. Maka kita ke 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau ke titik D, maka titik koordinatnya 3,4, maka dari titik pusat ke titik D, 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kemudian kalau kita mau ke titik E, maka dari titik pusat ke titik E, kita cukup 8 satuan ke kanan. Tidak ke atas, tidak ke bawah, karena dia tepat ada di sumbu X. Yang berikut, posisi titik terhadap titik lainnya. Nah, untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu, kita perlu membuat lagi sumbu koordinat yang baru ya, di mana pusat koordinatnya merupakan titik tertentu tersebut. Misalnya, kita diminta untuk menentukan titik A terhadap titik B. Oke, di sini ada titik A, kemudian ada titik B. Titik A dia punya koordinat itu adalah min 3,2 dan titik B adalah 5,4. Nah, kita mau menentukan posisi titik A terhadap titik B. Koordinat titik ini yang ada pada gambar itu berdasarkan titik pusat. Nah, kalau titik pusatnya atau titik acuannya berubah di B, berarti kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik B. Maka terhadap titik B, berarti kita ada di titik B, kita mau ke titik A. Maka kita kemana? Kita ke kiri sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti itu adalah nilai X-nya. Karena dia ke kiri, maka dia min 8. Kemudian, dari sini kita ke bawah. 1, 2. 2 satuan ke bawah. Karena dia menurun, maka berarti itu sumbu Y-nya negatif. Coba kita perhatikan di sini. Oke, ini adalah titik acuan yang baru. Oke, jadi ini kita jadikan sebagai 0,0, kemudian kita mau ke titik A. Maka kita peroleh tadi ya, dia
ke kiri sebanyak 8 satuan, dan ke bawah sebanyak 2 satuan. Kalau ke kiri berarti nilai X-nya itu negatif, dan kalau ke bawah berarti nilai Y-nya itu adalah negatif. Maka koordinat titik yang baru untuk titik A adalah min 8,2. Oke, bisa ya, bisa dipaham. Nah, kita perhatikan contoh soal. Di sini ada sebuah denah perkemahan. Kita disuruh untuk menentukan posisi perumahan terhadap pos utama yang pertama. Coba kita perhatikan. Posisi perumahan terhadap pos utama. Terhadap pos utama berarti kita ada di pos utama, kemudian kita mau ke perumahan. Maka caranya adalah kita kemana dulu? Dari pos utama ke kanan ya, ke kanan 6 satuan, dan kemudian kita ke atas sebanyak 5 satuan. Maka titik koordinat dari perumahan ini adalah 6,0 kalau dia berdasarkan pos utama. Yang berikut, posisi pasar terhadap perumahan. Nah, kita di perumahan, kemudian kita mau ke pasar. Maka dari perumahan kita kemana? Ke kiri 2 satuan, kemudian ke bawah 2 satuan. Maka koordinatnya adalah min 2, min 2, karena titik acuannya adalah perumahan. Yang berikut, posisi pos 3 terhadap hutan. Mana pos 3? Pos 3 ada di sini, kemudian ini hutan. Karena terhadap hutan berarti kita ada di hutan, kemudian kita mau ke pos 3. Maka kita kemana? Kita ke kanan sebanyak berapa satuan? 11 satuan ke kanan, kemudian ke bawah sebanyak 8 satuan. Maka koordinat titiknya adalah 11,8. Contoh yang lain lagi, misalnya posisi teka-teki tersembunyi terhadap tenda 3. Berarti kita ada di tenda 3, kita mau ke teka-teki tersembunyi. Maka kita ke kiri sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kiri sebanyak 4 satuan, kemudian ke atas sebanyak 2 satuan. Maka koordinat titiknya adalah min 4,2. Bisa dipahami ya? Oke. Berikut, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dua garis yang berada dalam satu bidang dapat berada pada kedudukan tertentu. Kedudukan yang dimaksud yaitu kedua garis saling sejajar atau saling berpotongan. Nah, sebelum membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita perlu memahami tentang garis sejajar dan garis berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan sejajar kalau garis tersebut tidak akan pernah berpotongan meskipun kedua garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Sementara garis berpotongan adalah garis yang memiliki perpotongan di satu titik potong. Oke, coba perhatikan di sini. Ini adalah dua garis yang saling sejajar. Kalau dia dipanjangkan, maka ini garis tidak akan pernah saling berpotongan. Tuh. Oke, ini adalah salah satu contoh garis sejajar ya. Boleh juga dia dua-duanya tegak, dua-duanya mendatar juga boleh. Itu semua adalah garis yang saling sejajar. Nah, garis yang berpotongan ada dua ya. Dia berpotongan sembarang di satu titik, dan yang kedua adalah dia berpotongan tegak lurus. Garis yang berpotongan tegak lurus kalau dia membentuk sudut siku-siku ya, sudut 90 derajat, maka itu dinamakan garis saling berpotongan. Coba kita perhatikan di sini garis yang sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Ini garis L1, L2, L3, dan L4 ini semuanya dia sejajar dengan sumbu X. Karena kalau garis-garis ini dipanjangkan, mereka tidak akan pernah berpotongan. Sementara untuk garis L1 dengan sumbu Y, ini dia tegak lurus. Begitupun dengan L2 dan sumbu Y, dia juga tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat. Begitupun dengan garis L3 dan L4. Yang terakhir, garis sejajar sumbu Y atau tegak lurus sumbu Y. Di sini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Kalau kita perhatikan, maka garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y, dan garis M1, M2, M3, dan M4 ini juga sumbu Y, dia tegak lurus dengan sumbu X. Contoh soal, coba perhatikan ada beberapa garis yang ada pada sumbu atau bidang kartesius di sini. Ada garis L, M, Y, K, dan kemudian H. Kita disuruh untuk menentukan garis yang sejajar, garis yang berpotongan sembarang, dan garis yang berpotongan tegak lurus.
Oke, yang pertama adalah kita akan melihat garis-garis yang sejajar. Ada beberapa garis yang sejajar di sini. Yang pertama, ini garis L dan M itu saling sejajar. Kemudian ada sumbu Y dan garis G ini juga saling sejajar. Kemudian ada sumbu X dan garis K ini juga saling sejajar. Kemudian garis yang berpotongan. Di sini garis K dia memotong banyak garis nih. Yang pertama garis H, dia potong juga garis L, dia potong juga garis M, dia potong sumbu X, dia potong juga sumbu Y, dan yang terakhir dia potong sumbu G. Ada beberapa garis juga yang saling berpotongan, misalnya garis H dengan garis L itu saling berpotongan di satu titik. Garis H dengan garis M dia saling berpotongan. Garis L dengan sumbu Y, dia potong juga sumbu Y dan sumbu X. Begitupun dengan garis M, dia memotong sumbu Y, dia potong garis K, kemudian dia potong sumbu X, dan yang terakhir dia potong juga sumbu H dan garis G. Ada banyak garis yang berpotongan, kalian bisa lihat. Garis yang berpotongan tegak lurus. Yang berpotongan tegak lurus di sini ada garis G, dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan garis H. Kemudian ada garis G, dia garis H dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y dan garis G. Oke, itu saja untuk posisi garis. Jadi kita hanya menentukan yang mana yang berpotongan dan yang mana yang sejajar. Kalau dia berpotongan tegak lurus, maka dia membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Oke, cukup untuk materi KD2, koordinat kartesius. Semangat belajar matematika di rumah. Salam.